Yang saya selalu, makanya saya tuh kalau misalnya ketemu, wah keren Ikatan Cinta, keren gara-gara lu sama Manda nih keren, atau gara-gara lu. Saya selalu bilang Ikatan Cinta itu bisa sekarang karena kerja keras tim. Ya, ini saya membutuhkan intro yang cukup panjang. Ini episode yang tidak direncanakan. Saya tuh udah lama ya nggak nonton sinetron, dan kemudian juga tiba-tiba saya jatuh cinta kepada satu series yang di awal-awal minimal, saya angkat topi untuk penulis skripnya ya, detail, penggarapannya oke, yang main semuanya pas, nggak ada yang jelek di situ ya, keren banget gitu, dan membuat saya dengan istilah jatuh cinta. Kita sampai hafal seluruh karakternya, saya cukup detail mengamatin, theme songnya saya nyanyiin pada saat saya ulang tahun dengan istri saya, dan dua casting utamanya tentu saja ya, Aldebaran dan Andin itu menurut kita luar biasa. Lagi main ke kantor saya untuk ngomongin bisnis, ya udah saya cilik dulu untuk podcast, apalagi sekarang lagi bikin story lah, lagi kabur dari ceritanya. Aldebaran. Halo Mas Helmi. Apa kabar? Lu kaget kalau ternyata Helmi Aya nonton sinetron. Kaget banget. Saya nggak nonton sinetron, saya nontonnya itu Ikatan Cinta. Itu beda tuh statementnya. Yang lain saya nggak nonton lah, capek gue, males. Setuju. Untuk di awal. Untuk di awal ya. Wah, di awal keren. Setuju. Kalau terakhir menurut saya sih, sorry ya. Ya kita sama juga dari sana. Udah kadang-kadang mengada-ada tuh. Ya, betul. Saya yang paling marah itu pada saat adegan Reina hilang. Aduh ya Allah, itu Reina yang sepinter itu gitu, masa dia nggak ngomong sih kalau dia hilang dan rumahnya di mana gitu. Itu ini cerita sedikit kenapa Reina hilang ya. Itu karena tiba-tiba mamahnya positif pada saat itu. Oke. Mamanya positif, terus Renanya dicek negatif. Oke. Nah, kami para yang pengasuh-pengasuh ini, bapak palsunya, mama palsunya, oma palsunya, gitu-gitu. Kita bilang, gini aja, mamahnya Rena namanya Neti. Oke. Gini aja Neti, kamu di kamar aja, nggak usah keluar-keluar. Oke. Nggak usah keluar-keluar. Rena itu nanti bisa gantian tidur di kamar Oma Rosa, tidur mungkin di kamarnya Andin gitu-gitu. Ya? Atau nanti sama Encus, bisa gantian nanti tidurnya gitu. Yang ngurusin banyak. Udah nggak usah perlu khawatir. Ketemu Rena lewat jendela aja nanti. Yang penting Rena ngelihat gitu. Cuman ada satu hal, akhirnya disuruh untuk ya udah istirahat aja pulang. Akhirnya ya Rena ikut pulang. Waktu pas pulang, ibunya sembuh beberapa hari, Renanya positif. Oh gitu? Oh, this is the real story? The real story. Yeah. Renanya positif. Akhirnya kantor mungkin bingung, ini mau diapain cerita. Nah itu, saya tuh selalu, suka yang namanya diskusi. Jadi, lo kalau misalkan bingung, bisa diskusi gitu loh. Siapa tahu ide habis, diskusi kan lebih enak gitu. Siapa tahu kebuka gitu. Mungkin tanpa ada pikir panjang, akhirnya ya udah Rena dibuat hilang aja. Makanya kita semua, pada momen itu Ikatan Cinta menjadi sinetron hidayah. Pada saat itu. Ya, kita melihat kejanggalan-kejanggalan. Saya nggak tahu, we don't know the story behind ya. Anak yang sepinter itu, pinter banget. Dan ya, Reina tuh mainnya keren banget. Ya, jadi lucu gitu ya, lucu, cute gitu. Kok dia nggak bisa mencari jalan pulang sih? Iya. Kok gitu mencari jalan pulang? Dan pada saat Aldebaran menemukan dia yang di jembatan itu, saya bilang kok segitunya gitu ya. Yang Aldebaran manggil-manggil dia kayak mau terjun gitu. Kayaknya bukan karakter si Reina deh ini. Jadi menurut saya, udahlah. Memaksakan supaya ada ketegangan. Betul. Jadi saya cuma kemarin buktikan kalau saya nonton Ikatan Cinta. Nonton. Itu dia. Biasanya hanya sekedar basa-basi, tapi ternyata tadi kita off cam ya. Saya bilang, Mam, jadi gini lah, dulu waktu zaman Covid dan saya kan dipecat dari tempat itu kan menjadak banyak di rumah nih. Jadi kita pertama-tama kan terobses oleh nonton drakor tuh. Kita nonton Itaewon, Class of Marriage, Startup, habis itu bosan juga. Akhirnya kita jatuh cinta kepada satu series lah.
Dan akhirnya seriesnya bagus banget di stasiun tetangga. Terakhir mengada-ada juga tuh. Wah, kita ketemu. Wah, ini kayaknya lebih bagus tuh. Ya. Jadi saya tuh kenapa akhirnya nonton, istri saya mendadak suka nonton. Iya, ya udahlah daripada saya nggak bersama dia, karena nggak bisa diganggu tuh. Yang mendingan saya samping dia lah, bisa ganggu-ganggu lah kan. Gitu. Jadi jatuh cinta lah kita dengan Ikatan Cinta. Saya bilang, yang saya bilang tadi luar. Saya ulangin ya, pengamatan saya. Terlalu banyak castingnya yang bernama R ya. Randy, Reza, Rosa, Reina gitu ya. Ada siapa lagi? Ada Roy ya. R-nya banyak banget. Kurang ada Ricky, nggak ada nama lain apa gitu. Semuanya R. Semuanya R. Banyak nomor 2. Kalau nelpon itu, kalau nge-WhatsApp itu selalu message-nya di baris pertama. Sebelum kan nggak begitu kan? Seolah-olah chatnya habis dihapus terus chat dihapus. Iya, selalu itu. Nomor 3, nama yang muncul itu selalu pakai bapak, pakai ibu. Itu kan jarang kalau kita namain. Iya, betul. Ya, betul. Mau apa lagi? Kurang detail? Penonton setia, thank you Mas. Yang bagus dan itu message. Kalau nelpon di mobil itu seluruh pakai earphone. Itu yang betul. Padahal kenyataannya kan nggak begitu orang. Iya. Langsung begini. Langsung begitu. Dan semua casting itu cium tangan kepada yang lebih tua. Itu juga betul. Salut. Ya, good thing lah. Padahal sehari-hari juga nggak begitu kita. Oke, sebenarnya ada apa dengan hilangnya Aldebaran di Ikatan Cinta? Saya termasuk yang kecewa, Arya. Ya, sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu karena waktu itu udah sempat ngobrol di podcastnya Grita Agatha itu sebelum 100 episode mungkin episode sekitar hampir 80-an atau 70-an mungkin waktu itu ngobrol. Waktu itu Grita itu dia tanya kira-kira sampai berapa Kak ini? Grita bilang 1000, 2000, Grita bilang amin ya, aku aminin ya. Cuman saya dalam waktu itu hati, bilang enggak deh, karena kalau udah segitu pasti cerita udah kemana-mana. Dan kebetulan memang ini banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya udah beberapa saya sampaikan juga ke teman-teman. Jadi sebenarnya waktu pas saya awal ditawarin Ikatan Cinta itu saya bilang sama temen yang jadi IP-nya di Ikatan Cinta itu ini kan drama, sinetron drama, kita tahu lah, kita fair-fairan aja, jujur-jujuran. Sinetron drama itu memang ceritanya kan sering mengada-ngada. Kalau memang ini sinopsis yang kalian punya sangat bagus. Waktu itu belum baca skenario-nya, cuman saya bilang biasanya ketika udah konsep terus jadi sinopsis, penulisan skenario itu kadang ngaco, tapi mudah-mudahan enggak ya. Sinopsis kalian tuh bagus banget. Gua suka, saya bilang gitu Mas. Cuman kalau misalkan ini udah ngaco, sorry ya kalau misalkan gua harus cabut, nggak apa-apa ya. Waktu itu ya kita deal-dealan, ya nggak masalah, cuman kita akan berusaha bagus kok. Oke, kalau misalnya memang masih bisa berjalan bagus, ya bagus gitu. Guanya kan berarti nggak cabut, saya bilang begitu. Cuman akhirnya ya itu sebelum kasus Elsa itu selesai, saya selalu yang sebenarnya banyak yang nggak tahu. Saya adalah orang yang paling terdepan, garda terdepan lah untuk selalu kritik, selalu protes tentang skenario seperti ini. Saya yang selalu telepon, saya yang selalu baca detail. Kalau misalkan ada yang salah, saya kasih tahu ke tim dulu satu-satu. Di situ ada 3 tim Mas, tim 1, tim 2, tim 3. Jadi saya pagi-pagi itu selalu ngasih tahu dulu. Ini hati-hati nih ngambil siapa ini. Nanti ingat ya, ininya begini loh, ini nggak kayak begini loh. Oh ya. Contoh detail, kadang penulis itu lupa Rena yang punya bronkitis, dia nggak boleh coklat apa es gitu, kalau nggak salah. Oh, realnya bronkitis? Bukan. Di ceritanya. Di tokohnya, Renanya. Ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah mau diajak beli itu sama Nino. Terus saya bilang ini Rena bronkitis nih, nggak boleh begini. Akhirnya saya telepon kantor. Ini tetap mau diambil apa enggak? Kalau mau diambil, kita bisa panjangin sedikit untuk permasalahan Nino sama Aldebaran. Ketika Rena balik-balik, dianya bronkitisnya kumat. Tapi kalau memang nggak mau, dibuang. Akhirnya ya udah nggak usah, dibuang aja. Ya udah, akhirnya dibuang. Yang kayak begitu. Akhirnya ya singkat cerita,
saya ngajak ketemuan untuk ngebahas ini next-nya apa nih untuk cerita setelah Elsa ketangkap, karena itu yang diperlukan, mau ada cerita apa gitu. Ya cuman akhirnya terjadilah seperti sekarang. Sebenarnya udah ada beberapa diskusi, saya menawarkan cerita waktu itu, tapi mungkin pertimbangannya banyak karena kan ya gimana pun mereka yang ada di produksi dan mungkin station lebih lama daripada saya gitu. Tapi kan lama belum tentu baik kalau menurut saya. Lebih lama belum tentu dia lebih baik gitu. Saya tawarkan konsep konflik cerita, tapi mungkin ada beberapa yang agak sedikit takut untuk ngambil nanti respon masyarakat gimana gitu. Akhirnya saya ya udah, saya lepas, saya cuman kontrol aja. Kalau misalkan ada apa, saya tetap kontrol gitu. Tapi akhirnya momen setengahnya dipakai, hampir setengahnya dipakai, setengahnya mereka mencoba untuk meng-create sendiri. Tapi akhirnya jadinya karena itu kan ide dari saya, kalau memang mau pakai itu kan otomatis saya harus diajak diskusi gitu. Karena mereka ngambil setengahnya mereka coba bangun sendiri, jadinya ngaco kemana-mana. Ya udah, saya bilang ya udah, ini kan bukan tanggung jawab saya, keputusan kan kalian. Jadi realnya gimana? Ya, memang kemarin akhirnya mundur karena akan mengerjakan satu proyek kah? Jadi memang tim dari MNC juga RCTI minta dibuatkan satu film tapi untuk tayang di televisi gitu. Ceritanya film ya FTV. Kita ngomongin FTV Plus lah. FTV Plus. Kita ngomongin FTV Plus lah gitu. Konsep-konsep Korea gitu? Enggak juga. Kalau mungkin Korea nggak tahu ya pernah ada nggak ya, tapi judulnya After Marriage. After Marriage. After Marriage. Jadi kehidupan setelah menikah. Series? Bukan. FTV Plus. Tapi mungkin bisa jadi series. Tapi mungkin bisa jadi series. Walaupun nggak mungkin panjang ya. Drama series? Drama series OTT mungkin. OTT, bukan ke TV. Coba nggak tahu kalau tiba-tiba RCTI yang minta ini buat series TV gitu, nggak tahu sih. Kan kadang gitu. Yang meledak di OTT kayak layangan putus ya, tiba-tiba masuk ke TV. Ya seperti itu. Jadi memang sebenarnya tuh ini kita buka di sini, saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa sebenarnya. Saya bilang kita harus buat cerita bagus. Ini kita masih satu visi satu misi atau enggak? Karena sayang. Kalau menurut saya sayang, Mas. Ikatan Cinta itu benar, Mas Irma tadi kan bilang Ikatan Cinta itu bukan sinetron. Iya kan? Saya pun juga ngerasa yang sama. Bagus banget. Saya itu punya keresahan dari dulu. Kenapa sih sinetron itu pandang sebelah mata? Dan ketika saya ketemu sama teman-teman gitu, sebenarnya yang mengkotak-kotakan itu justru orang-orang kita sendiri yang memang ada di dunia film itu gitu loh. Misalkan orang movie selalu actingnya jangan sinetron ya. Begitu ya, ada stereotyping gitu ya? Iya, di sinetron pun juga ini harus ada begini, jangan film banget. Iya, jangan drama banget. Terus misalkan ke teater, lu terlalu teater banget gitu. Iya. Padahal menurut saya pandangan orang terhadap seni perang, khususnya aktor ya, pasti punya pola pandang yang berbeda-beda pastinya terhadap seni peran gitu. Nah, pandangan saya terhadap seni peran itu sebenarnya sama satu. Acting itu satu, kebutuhan yang berbeda. Menurut saya. Jadi di sinetron punya kebutuhannya sendiri, film punya kebutuhannya sendiri, teater punya kebutuhannya sendiri. Contoh panggung misalkan suara harus besar, mimik harus terlihat lebih jelas, karena kan itu orang nonton secara langsung. Yang nontonnya paling belakang kan dia harus tahu.
ngomong kata sayang itu nggak bisa aku sayang kamu, tapi Nggak kan kedengeran. aku sayang kamu Supaya bisa kedengeran. kedengeran gitu. Lompatnya harus begini gitu Iya. kan. Terus film itu harus serelate mungkin gitu loh, senatural mungkin Natural seperti mungkin, ya. orang kehidupan pada umumnya. Betul. Stanislavski seperti itu, Iya, ya kan? iya. Kalau sinetron itu ada kebutuhan-kebutuhan khususnya. Contoh misalkan Mas Helmi sama saya mau ngambil buku nih, Iya. tangan kita sentuhan. Oke. Kalau di sinetron itu dia ada hold dulu, di hold dulu. Ini misalkan perempuan sama laki ya, Iya. di hold dulu. Dia yang kaget terus begini ngelihat. Iya. Ada beberapa second, tatap-tatapan, akhirnya oke. baru sadar, sorry. Iya. Tapi kalau real life itu ketika sentuhan, sorry. Nah, lihatannya di sini. Iya. Sorry. Duluan. Iya. Nggak enaknya di situ. Nah, kalau sini tuh ada kebutuhan-kebutuhan itu. Oh, Jadi, iya, ya. Baru tahu saya. nah itu. Baru merhatiin saya. Iya juga ya. Jadi menurut saya kebutuhannya yang berbeda. Pada dasarnya aktingnya sama. Terus karena saya punya keresahan itu, saya tuh pingin ketika misalkan ya saya dulu pernah ketemu sama teman yang memang di movie gitu kan. Ketika ditanya, lu lagi ngerjain apa sekarang gitu? Lagi ini nih mau jalan sinetron. Oh sinetron, itu tuh Kayaknya jadi kayak gitu ya. oh sinetron. Tuh kayak mau jajan ya, mau beli apa emang gitu. Nyari duit ya, gitu Nah, ya. nyari duit ya gitu. Kayaknya unsur idealismenya jadi turun ya. Nah, saya itu pingin ketika ada pertanyaan seperti itu lagi ngerjain apa sinetron dan orang itu pas denger, wah sinetron keren ya sinetron sekarang ya. Pingin begitu sayanya. Dan Tahu. nggak usah Baru di merhatiin sesama Kayak underclass gitu Iya, ya. betul. Gini nggak usah di sesama pekerja Mas ya, pekerja yang sama gitu. Di luar aja misalkan sama temen yang memang dia mungkin orang kantoran gitu, yang memang mungkin jarang nonton sinetron atau dia sering nonton sinetron tapi dia tahu sinetron sekarang sinetron itu ceritanya suka ngaco dan apaan sih gitu. Kalau misalkan ditanya, lu lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain sinetron. Wah sinetron sekarang, sinetron dari zaman dulu sampai sekarang begitu-begitu terus ya, nggak ada perkembangannya. Nah, saya ngelihat IC ini ada Beda. Ya, di awal-awal, saya kagum Arya. Keren banget ceritanya, wajar. Yang main wajar. Nah, itu. Dan ini sekarang kalau misalkan ditarik yang case-case-nya Mas ya. Case-case-nya IC itu yang warawiri di sinetron. Amanda doang loh. Evan Sander itu sempat ke Jerman pulang. Ya balik ke sini, ada beberapa sinetron dia main, tapi yang paling booming pada saat itu adalah untuk di RCTI sendiri, Cinta yang Hilang kalau nggak salah. Dia sempat main juga di situ dengan sutradara yang sama, Pak Dodi Janas. Ini kalau mengambil, saya bukan orang sinetron, Lebih ke FTV, lebih ke film FTV ya. atau film. Surya kita tahu lah. memang dia Film orang film banget. Mama Rosa tidak pernah sinetron. Itu kaget dia bisa main. Temen gua tuh dulu. Mama Rosa tidak pernah sinetron. Dulu berapa kali temen gua games itu. Salam ya. Terus Natasha Dewanti sudah lama vakum juga. Terus ya Glenka Cisara. Elsa. Dia juga jarang sinetron, lebih kayak FTV. Tapi keren banget mainnya. Tapi kenapa bisa sebegitu baiknya gitu loh. Nah, itu yang saya selalu, makanya saya tuh kalau misalnya ketemu, wah keren Ikatan Cinta, keren gara-gara lu sama Manda nih keren, tuh gara-gara lu. Saya selalu bilang Ikatan Cinta itu bisa sekarang karena kerja keras tim. Exactly. Kalau saya, karena kerja keras tim. Aktor didukung dengan tim di lapangan, didukung dengan tim yang ada di kantor, itu solid semuanya. Makanya bisa begitu. Tidak ada yang menonjol sendiri. Ada yang menonjol itu plus. Jadi sekarang menurut saya
tim ini lagi tidak satu nih. Tim ini lagi tidak satu nih. Jadi makanya agak sedikit, ya saya nggak bisa sedikit sih. Saya bilang sudah amat jauh dari yang pertama. Soul-nya hilang. Ikatan cintanya hilang. Saya kehilangan lah ya. Dulu kan saya nggak boleh tinggal ya. Kalaupun tinggal, kita punya RCT Plus, kita nonton lagi. Oh iya. Di tempat tidur kita nonton. Iya. Aduh, saya bilang kok saya jadi budak sinetron. Tapi budak ikatan cinta sudah. Yang lain, sinetron lain saya nggak nonton. Nggak nonton. Ya karena gitu. Kalau wah dulu tuh keren ya. Ya no wonder ya. Dulu TV share-nya di atas 50. Ya, betul. Pernah masuk muri 1 tahun atau 100 hari ya. Di atas 50. 100 hari itu di atas 40%. Di atas 40%. 100 hari Wah, itu lebih. mah gila. Saya bilang, banyak orang bilang dulu zaman Sidol aja nggak segininya gitu. Sidol dulu kan sekali seminggu. Ini tiap hari gitu. Iya. Dan berbulan-bulan nomor 1 ya TV share-nya. Bukan berbulan-bulan, udah berarti 1 tahun lebih. 1,5 tahun lebih udah. Iya. Ya. Nomor Kan 1. Kita dari tayang itu bentar sampai Pertengahan 2020? Oktober, November, Desember. Oktober kita tayang. Oktober atau September saya lupa. 2020 ya? 2020 tanggal Iya. 19 Oktober kalau nggak salah. Iya, langsung Kita tayang. Langsung hari Jumat saya ingat banget. Oke. Hari Jumat kita naik ke 1. Dari situ kita nggak pernah turun Iya. peringkat. Alhamdulillahnya. Tiba-tiba ibu-ibu nonton bersama ya kan, tiap malam hari baper, hari bucin sedunia gitu. Itu ada fun fact Mas. Jadi di lokasi dulu awal-awal itu setiap 1 minggu kayak lapangan bola. Udah kayak lapangan bola. Jadi kan ada 2 pintu. Kita kan syuting di Itu hotel. di satu hotel ya, di puncak. Satu hotel di puncak. Jadi kita tutup nggak Blok boleh- semua, nggak boleh- iya. Iya di blok. Jadi nggak boleh ada yang masuk. Jadi Sabtu Minggu tuh rame. Di pintu depan sama sampai di pintu belakang. Ya. Itu rame banget. Dan itu kan di bawah itu kan ada golf Royal Tulip. Yang main kan ya jenderal-jenderal yang main, terus mungkin pejabat-pejabat gitu Iya. main-main kan ke sana Oke. gitu. Itu mobil yang ada plat nomornya bintang, Iya. itu kalau klakson tin tin tin. Yang di tengah jalan tuh cuman begini nih. Bodoh amat. Mau itu siapa gak peduli. Yang lewat siapa juga gak peduli. Terus saya pernah Jadi mereka datang ke lokasi. datang ke lokasi bener-bener dari luar kota. Iya. Bener-bener dari luar kota. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan datang, ada yang dari Sulawesi datang, ada yang dari Papua datang. Fansnya ya. Begitu Terutama datang. Arya dan Andin ya, gila. Dan saya juga pernah lucu. Jadi mau ngambil adegan di bawah, itu lagi rame. Saya turun dari itu terus kelihatan kan, itu pada wah. Itu udah rame banget. Akhirnya sutradaranya gini, ya ini gua udah coba ngakal-ngakalin, kayaknya kita nggak bisa syuting di sini deh. Kita akalin di atas. Kenapa Pak? Itu suaranya berisik banget. Oh tenang, gue yang ngomongin. Bisa kita take di sini. Sayang kalau kita colong-colong. Ini tamannya bagus. Ya udah, saya coba ngomong ke orang-orang itu. Ke orang-orang itu. Saya datang ke depan. Ibu maaf, bapak maaf. Saya mau take. Saya minta waktunya paling lama 10 menit supaya nggak berisik, bisa nggak? Wah, tenang. Nanti saya kesini kita foto ya. Saya cuma minta waktu 10 menit. Wah, saya balik ke saudara saya. Pak, kita pindah nggak bisa. Saya pindah nggak bisa. Saya pikir saya bisa renang itu, nggak bisa. Nggak terkontrol. Nggak terkontrol. Itu nggak pernah ya ada gitu ya. Ada pengajian ibu-ibu ya. Oh nonton iya, bersama, betul. nobar, dibahas, tumpengan. Waktu itu kan sempat adegan mau cerai. Cerai ya. Akhirnya nggak jadi cerai. Kumpul tumpengan. Yang paling baru Mas, kami seneng juga. Jadi waktu itu Andin mau lahiran. Sebelum Andin lahiran, sebelum apa setelah Andin lahiran? Sebelum kalau nggak salah, sebelum Andin lahiran.
Oh sorry, setelah Andin lahiran. Setelah Andin lahiran, kami dikirimin 2 kambing untuk akikah. Real, ini ada kambing. Akikah. Tapi lu main berdua tuh gila ya, real banget. Aduh, Dan saya suka kasih. tuh ya. Nggak seperti sinetron lain gitu. Peluk-pelukan, kadang-kadang Peluknya mahal. ini mahal, Ciumnya mahal. ciumnya mahal, paling di kening, ya kan? Enggak, jadi elegan banget gitu. Elegan banget. Aduh, keren lah. Saya nggak pernah lihat sinetron yang seperti ini ya. Saya pikir one of a kind. Tapi memang ya, kita kan orang TV juga ya. Kalau acara setiap hari gitu, kalau kita udah di puncak itu, yang sulit itu adalah mempertahankan. Iya. Termasuk rating dan share. Betul. Untuk bertahan berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ itu nggak bisa, sulit banget. Yang sangat sulit itu kreatifnya, Mas. Kreatif iya, Kreatif. no wonder lah. Saya dulu, ini siapa berani? Ini mungkin bukan analogi yang benar ya. Saya dulu sempat mundur tuh 5 tahun. Oke. Yuk, itu bayangin setiap hari siaran siapa berani. Itu joke saya sama Alia itu kadang-kadang ngulang tuh. Kadang-kadang ngulang tanpa sadar. Ya Allah, ini kan udah 3 kali dia ngomong begini. Karena udah mati akal tuh. Jadi kadang-kadang butuh refreshment. Ya kadang-kadang ya. Jadi apalagi ini kan kalau kuis kan cuma begitu doang. Iya. Itu kan melibatkan berapa kru yang terlibat? 100? Banyak. Satu tim. Bentar. 3 tim ya? 3 tim. Saya itu kalau biasa beliin makanan itu kalau nggak salah bisa sampai 50 porsian. 50 lebih lah. Anggaplah satu tim itu ada 55 sampai 60 lah. Kali 3? Kali 3. Anggap. Memang harus begitu tiap hari loh. Nggak ada kali Itu belum, itu belum sama satpam ya. Jadi kan diperbantukan dari RCTI, jadi satpam untuk ngejaga di situ. Banyak sekali. Belum driver. Iya, Arya di Hollywood pun nggak ada yang produksi tiap hari kayak gitu. Iya. Di Amerika itu kan kalau itu kan pakai season kan, Iya, pakai season. summer doang atau winter doang. Season. Friends saja nggak sebanyak itulah produksinya. Betul. Dan dulu katanya Patitan, Korea itu sama stripping juga, tapi kesini dia mulai bebenah. Sekarang strippingnya nggak ada. Iya. Nah itu yang kemarin saya pertanyakan, emang Indonesia nggak mau bebenah, Pak? Oke. Bisa nggak sih kira-kira kalau Indonesia bebenah untuk dapat sebuah tontonan yang bagus gitu? Soalnya sayang kualitas sinetron itu nanti semakin lama pasti semakin berkurang kreatifnya. Betul. Kecuali memang saya nggak tahu apakah di tempat-tempat lain ada ruang diskusinya atau tidak gitu. Tapi dan balik lagi apakah si aktornya itu mau ikut berdiskusi atau tidak gitu. Tapi setiap saya bekerja, saya selalu menempatkan kalau dikasih ruang, saya pingin untuk diskusi selalu. Karena ketika saya ngerjain, saya itu jadi ada dari dulu itu seorang guru lah bilang sama saya, kalau ngerjain sesuatu itu harus tidak boleh ada bentrok di hati, khususnya dengan tokoh. Terus harus ikhlas. Kalau ikhlas, tidak ada bentrok, lu akan enak. Dan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mencari sesuatu hal-hal yang lain. Kerjain aja sungguh-sungguh. Nanti yang lain akan ikut. Itu yang saya selalu pahami terus dalam diri. Saya pakai terus setiap saya bekerja. Jadi saya bekerja itu saya nggak pernah mikirin rating share ini harus gimana. Yang penting saya kasih yang baik. Ya. Oke, saya tadi googling ya di sini. Saya cari tahu tentang Arya Saloka. Isinya cuma satu tuh. Arya Saloka akan kembali. Karena katanya kontraknya masih panjang. Itu aja yang gue mau tanya tuh. Katanya itu Arya Saloka itu akan jadi satu-satunya penumpang yang selamat. Itu ada 30 berita itu aja tuh sampai nyari nggak ada berita lain nih. Arya Saloka akan kembali. Katanya udah dibocorin sama kru gitu. Mereka ada foto siluet kayaknya Arya Saloka akan kembali. Aldebaran akan kembali. Itu jeleknya saya tuh senang dongeng, Mas. Saya senang dongeng. Jadi itu sebenarnya gini, saya merencanakan satu konsep cerita waktu itu. Saya ngobrol, saya punya konsep cerita seperti ini.
Kalau masih satu visi satu misi. Cuman saya bilang sepertinya misi kita yang agak berbeda sih. Pasti kalian tetap gimana caranya ini untung cuan industri lah gitu. Kalau saya ingin memberikan yang baik pastinya gitu loh untuk penonton, supaya penonton tetap dapat sebuah tontonan hiburan yang memang disukai dan pastinya berbeda lah gitu. Jadi saya kasih konsep, mau nggak, karena cerita kita tuh udah mentok. Saya bilang ini konflik kita ada pertama di sini, kedua kita di sini. Apalagi sekarang? Sekarang tuh sisa cuman ini sama ini. Ini untuk jadi main konfliknya nggak kuat. Sekarang saya tanya deh, bener nggak omongan saya? Kita keluar dari jabatan deh. Saya keluar jadi Aldebaran, saya orang biasa yang nonton. Bapak, Ibu keluar dari jabatan jadi orang yang nonton. Jadi pengamat deh. Bener nggak yang saya bilang? Cerita udah ngaco nggak? Semua setuju. Sekarang mau gimana? Nah ini yang jadi ini yang saya tawarkan waktu itu. Saya punya cerita. Konsepnya begini. Saya selalu percaya kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, korbankan sesuatu yang besar yang kalian punya. Menurut kalian siapa yang mau dikorbankan? Saya bilang begitu. Ini kalau dijejerin teman-teman, ada yang bilang, ada yang mau dikorbanin nggak? Saya nggak yakin mereka ada yang tunjuk tangan. Saya nggak yakin, kecuali Manda mungkin ya. Karena mungkin Manda juga berkali-kali juga menunjukkan ini juga, reaksi bosan atau apa ya? Iya, betul. Arya tapi nggak terlalu kelihatan begitu ya, tiba-tiba. Saya nggak suka posting di sosial media soalnya. Itu. Saya lebih suka, saya tuh nggak suka kelihatan, Mas. Mendingan orang tahu ini tiba-tiba bagus aja. Nggak perlu karena saya nggak perlu sanjungan soalnya. Jadi nggak perlu ini karena kerja keras apa gitu. Semua pun juga sama protes gitu. Semua pun di sana juga sama protes. Sampai kru-krunya juga yang bisa dibilang sebenarnya kru kan ya udah lu tinggal kerja aja nge-shoot udah selesai, lu nggak perlu baca gitu. Tapi kru pun juga ngerasa yang kita udah begini ya sekarang ya gitu. Akhirnya saya tawarkan gimana kalau kita buat seperti ini gitu. Akhirnya menawarkan termasuk yang pesawat terbang hilang itu. Iya. Tapi sebenarnya cerita yang saya mau itu terbang sampai dulu gitu loh. Terbang sampai dulu, kerja dulu, pas mau pulang baru ada trouble gitu. Karena kan pesawat lebih banyak trouble kan pasti di luar. Kalau di Indonesia kan jarang kan ada trouble seperti itu kan. Nah itu cuman tiba-tiba langsung berangkat langsung ada hilang kejadian. Kejadian. Saya juga ya udahlah mungkin maunya begitu. Ya jadi sudah ya karena saya punya konsep itu mungkin ada beberapa yang sudah saya dongengkan di lokasi. Ada beberapa yang saya dongengkan di lokasi. Jadi mungkin bocor-bocor ini. Saya lupa gitu kan. Karena kan pada nanya gitu kan. Oh ini emang bener lu mau ini? Oh emang bener mau ini gitu. Akhirnya saya dongengin gitu. Nanti ceritanya tuh pingin seperti ini gitu. Supaya mereka juga tetap semangat gitu. Ya. Ini belum menjawab pertanyaan saya nih. Apakah Aldebaran akan kembali? Kembalinya kemana dulu, Pak? Ya ke ikatan cinta lah, ya kan? Aldebaran, saya cuma jawab, Aldebaran hidup, iya. Aldebaran masih hidup, iya. Aldebaran masih hidup, iya. Oke. Apakah kembali? Kita lihat visinya masih sama atau tidak. Tapi jadi artinya masih ada kemungkinan ya? Kemungkinan pasti. Pasti ada. Pasti. Karena gimana pun saya merasa saya punya bayi yang masih harus saya urus gitu. Iya, siap. Banyak nggak siap kamu tidak ada. Walaupun ini hanya sebuah lakon ya, banyak nggak siap. Aduh, gitu ya. Amarzoni dengar saya deket juga gitu ya. Oh iya. Nanti sore saya habis berbuka mungkin saya akan ketemu dia juga. Jadi, waduh saya bilang ini lucu-lucu banget nih. Jadi
ada yang menurut saya menarik nih. Tapi yang jelas ya, Arya nanti kalau nanti Aldebaran balik kasih tahu saya nggak nonton ya. Saya akan kasih tahu kalau misalkan cerita yang saya buat udah mulai berproses, Mas. Oke. Nah, itu harus ditonton dulu. Oke. Itu harus Jadi ditonton yang dulu. jelas untuk penggemar Ikatan Cinta, kemungkinan Aldebaran balik itu ada. Ya. Besar Besar pasti kemungkinan. ada. Yang jelas Besar. Aldebaran itu masih hidup. Yang jelas masih hidup. Masih hidup. Itu clue-nya. Itu clue-nya. Itu clue-nya. Aldebaran masih hidup. Walaupun tadi di media bilang kontrak saya masih panjang, itu saya nggak tahu apakah benar-benar statement Arya Saloka apa enggak. Tapi kalau kontrak di situ ya memang mungkin masih panjang. Oke, Arya, terima kasih sekali. Ya, jadi senang saya ketemu dengan Aldebaran. Terima kasih juga. Saya ketuk-ketuk ini Aldebaran depan Arya Saloka di depan saya gitu. Tapi karakter pun di situ saya suka banget ya, tegas ya, punya prinsip gitu. ya, jadi orang kreatif memang harus begini kali ya. Kadang-kadang kita mentok itu biasa ya. Kita mentok. Jangan-jangan ini ada hikmahnya. Ya tiba-tiba begitu Aldebaran balik, apa yang nonton jadi kayak dulu lagi gitu ya. Who knows gitu, karena selalu proses. Rebound itu selalu hal yang menjadi pasti, ya. Betul. Tantangan untuk orang-orang kreatif, Betul. termasuk tantangan juga untuk seorang Arya Saloka. Terima kasih Arya sudah menjadi tamu saya. Terima kasih. Salam dari istri saya, penggemar setia dari Aldebaran. Dan Andin, saya kagum sama Andin. Gila ini sehari berapa kali nangis dia. Itu, saya selalu bilang, kamu itu kayak keran. Keran. Cuman dihidupin, terus dimatiin lagi, hidupin lagi, matiin lagi. Saya sampai, aduh, saya nggak sanggup saya. Saya Gila. pernah begitu seharian pusing. Iya dong, kalau air mata Pusing, keluar gitu ya. iya. Aduh. Jadi saya dengar waktu di casting katanya ada 3 orang ya. Manda itu ya. Iya. Dan dia itu kan bukan pilihan pertama ya. Iya. Akhirnya dipilih. Manda itu pilihan paling terakhir. Pilihan setahu terakhir kalau nggak salah, pilihan ketiga ya. Iya, Tapi setahu saya. begitu yang membuat dia menang itu karena kemampuan nangisnya jago banget. Mungkin. Jangan-jangan ada keran di sini. tapi Oh, iya. ini yang menarik. Saya ngobrol sama Tengku Rifnu Wikana. Oke. Tengku Rifnu itu selalu bilang apa namanya tokoh itu yang akan memilih aktornya. Oh. Jadi kalaupun ada miss, ya kita selalu misalkan kita nonton film, nonton apa gitu kan, pasti ada yang miss, kayaknya harusnya aktor yang main bukan ini deh, bukan ini deh. Ya itu miss sedikit itu pasti wajar lah gitu. Ya. Tapi Tengku Rifnu selalu bilang sama saya, tokoh itu yang akan memilih siapa aktornya. Jadi saya selalu percaya itu. Jadi ketika kayak tiba-tiba ujung-ujungnya ke Manda, berarti memang tokoh itu yang memilih Amanda untuk bermain. Termasuk Aldebaran memilih Arya Saloka. Mungkin. Karena aku pernah nonton Arya Saloka di salah satu FTP, cupu banget ya. Karena kita kebandingin dengan Aldebaran yang sekarang beda. Sekarang, wah gagah, punya prinsip, ya sukses. Di situ kayaknya nggak pantas banget ya. Dulu sih mungkin pantas-pantas aja ya. Oke, itu dia obrolan saya, walaupun nggak sepanjang biasanya, karena kita akan melanjutkan dengan ada pekerjaan dengan Arya Saloka dan juga Ari Kriting dan teman-teman dari Salmon. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah